Bekerja di sini adalah soal wibawa dan harga diri. Orang-orang akan bekerja di sini dengan penuh harga diri. Dan jika ada yang tidak ingin bekerja di sini, maka sudah jelas, aku akan membebaskan orang itu saat ini juga. Tidak. Kau tidak punya hak untuk memutuskan. Ini adalah hak raja untuk memutuskan. Yang Mulia telah memberiku hak untuk mengambil keputusan dalam Istana Permaisuri. Dan itulah yang aku lakukan. Mereka yang tidak ingin melanjutkan pengabdiannya, tolong selesaikan dengan tata cara yang berlaku sebelum pergi. Silakan urus dokumen-dokumennya. Sedangkan bagi mereka yang ingin melanjutkan memberikan pelayanan, memiliki kebebasan untuk memutuskan kapanpun mereka ingin berhenti dari pekerjaan ini. Hiduplah Ratu Joda! Hiduplah Ratu Joda! Hiduplah Ratu Joda! Yang Mulia, persiapan perayaan telah dibuat. Dan semua masyarakat di sini akan menjadi bagian dari perayaan ini, Yang Mulia. Pastikan bahwa persiapan itu sedemikian rupa sehingga rakyat dapat menikmatinya. Aku ingin mereka bersenang-senang, jadi tidak boleh ada kekurangan apapun di sana. Salam Yang Mulia. Adgakan, tolong urus persiapan dengan hati-hati. Baik, Yang Mulia. Mam Angga, ada apa? Kau terlihat khawatir. Aku berada di sini karena ada sesuatu yang menarik perhatianku. Menurutku, kau harus tahu soal Istana Permaisuri. Tapi itu urusan Ratu Joda. Itu memang benar. Tapi aku ingin memberitahukanmu tentang perubahan besar yang dibuat di sana. Tolong berterus teranglah tentang informasi itu. Aku meminta kehadiranmu di Istana Permaisuri. Kau bisa mengetahuinya setelah di sana. Baiklah. Kerja bagus, Ratu Joda. Bahkan pelayan memiliki hak untuk hidup mereka. Mereka pantas memiliki kebebasan. Maafkan aku, Yang Mulia. Kau telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi Maham Angga tidak terlihat senang. Dia mungkin keberatan atas keputusanmu. Lihat, Maham Angga kesini dengan raja. Salam Yang Mulia. Joda, Mam Angga mengatakan padaku, kau telah mengubah beberapa hukum istana wanita. Jadi kuharap kau mengerti bahwa ada beberapa undang-undang yang telah ditetapkan oleh nenek moyangku dan tidak dapat diubah. Ini persis dengan apa yang aku katakan. Dan aku mengatakan padanya dengan hormat. Ada beberapa hukum dalam Istana Permaisuri yang tidak dapat diubah. Terima kasih, Mam Angga. Aku senang karena kau membawa Yang Mulia bersamamu. Aku ingin meminta pendapatmu. Yang Mulia, jika sebuah tradisi lama tidak berlaku lagi saat ini karena itu tidak benar, apakah menurutmu hukum harus diubah sesuai dengan keadaan sekarang? Joda, aku tahu bahwa Istana Permaisuri di bawah kekuasaanmu. Kau punya kebebasan untuk mengatur. Tapi kau tidak bisa membebaskan pelayan yang telah bekerja dengan kami selama bertahun-tahun. Aku merasa kasihan dengan mereka. Tidak ada yang memperhatikan keluhan mereka yang telah melayani kita selama bertahun-tahun. Maafkan jika aku ikut campur. Pelayan dan pegawai dipekerjakan sehingga mereka bekerja untuk kita, bukan untuk mendengar keluhannya. Kalau mereka meninggalkan pekerjaannya, siapa yang akan melayani kita? Mereka mungkin pelayan, tapi mereka juga manusia. Joda, aku masih belum mengerti. Yang Mulia, bisakah kau luangkan waktu untukku sebentar? Tentu. Mam Angga, jika kau izinkan, aku ingin membawa Yang Mulia. Aku ingin mengajaknya memeriksa beberapa bagian dari Istana Permaisuri. Bolehkah aku membawanya, Maham Angga? Tentu saja. Mengapa aku harus menghentikanmu? Mari kita pergi, Yang Mulia.
yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Tapi yang pasti aku sedang memikirkan masa depan kita berdua. Apa kau mau? Kita minum bersama? Tidak. Oh iya, apa yang kau lakukan di sini? Aku berpikir bahwa kau mungkin sedang sibuk mempersiapkan perayaan. Tidak. Raja sudah membebaskan aku dari dalam penjara. Tapi dia tidak percaya padaku. Dan dia tidak memberiku tanggung jawab atau posisi apapun di bawah kepemimpinan raja. Untuk mendapatkan kepercayaannya, kau harus buktikan ketulusanmu untuk raja, rakyat, dan juga untuk... Sama seperti raja tulus terhadap Ratu Joda. Kadang-kadang aku merasa kagum dengan keberuntungan besar Ratu Joda. Bahkan raja akan umumkan perayaannya untuk kesembuhan Ratu Joda dari racun. Menurutku, Raja Jalaluddin memiliki keberuntungan yang besar. Dia beruntung karena memiliki istri yang sangat cantik. Siapapun yang menikah dengan Ratu Joda, dirinya pasti akan sangat beruntung. Lupakan semua itu. Ayo bantu aku mempersiapkan diri untuk perayaan. Ya, kau benar sekali. Aku harus menjadi bagian dari persiapan untuk perayaan yang dimaksud untuk Ratu Joda itu, kan? Kau harus tahu bahwa aku takut ketika kau telah terkena racun. Dan aku masih belum mendapatkan jawabannya. Dan aku masih belum mengerti kenapa kau harus meminum racun. Aku menyelamatkan nyawamu karena... Salam yang mulia, salam Ratu Joda. Bisakah kau lihat pelayan ini? Dia sedang demam. Namun dia dipaksa untuk tetap bekerja melayani kita. Itu sesuai hukum. Tidak peduli apakah dia sehat atau tidak. Pokoknya dia harus bekerja. Apa kau sudah berkonsultasi dengan penyembuh istana? Iya, Ratu Joda. Aku ucapkan terima kasih banyak. Kalau tidak, aku akan mati. Mari kita pergi, yang mulia. Aku akan menunjukkan hal lain kepadamu yang mungkin tidak pernah kau saksikan. Aku berharap setelah kunjunganmu ini kau akan mengerti alasan dibalik terjadinya reformasi hukum itu. Mari kita lanjutkan ke dapur kerajaan. Ayo cepat, jangan hanya duduk. Makanan harus siap pada waktunya. Ini bukan penjara, jadi kalian tidak bisa bersantai. Ayo cepat kerjanya, jangan malas-malasan. Apakah kau lihat mereka? Mereka dibeli atau mereka adalah hasil rampasan perang saat menang dari pertempuran? Sejak saat mereka dibawa ke istana permaisuri ini, mereka sudah tertutup untuk selalu bekerja di dapur. Apakah kau lihat wanita tua di sana itu? Ini adalah usianya untuk menghabiskan waktu bersama cucunya dan untuk pensiun dari pekerjaannya. Tapi dia masih bekerja di sini sebagai pelayan. Selama 35 tahun terakhir, dia telah bekerja di dapur kerajaan. Dia tidak bekerja di sini dengan sukarela. Dia telah dipaksa untuk bekerja di sini. Kau bahkan belum lahir ketika dia mulai bekerja untuk dapur kerajaan. Apa dia tidak merindukan keluarganya? Apa dia tidak ingin menghabiskan hidupnya bersama keluarganya? Mungkin bahkan saat ini keluarganya harus berhenti untuk merindukan wanita itu. Dia mungkin tidak punya waktu untuk mengingat keluarganya. Yang mulia, bisakah ini jadi alasan untuk kerajaan Mughal bangga? Bukankah wanita itu adalah bagian dari kerajaanmu juga? Kau telah berjanji untuk menjaga kesejahteraan dari semua rakyatmu. Bisakah kebiasaan itu membawa kesejahteraan bagi rakyatmu semua?
Ada banyak pelayan seperti dia yang menderita selama ini, Yang Mulia. Aku hanya ingin menolong mereka semua. Itulah sebabnya aku mengambil tanggung jawab ini. Mari kita ke tempat yang lain. Tidak. Aku hanya akan makan setelah bertemu ibuku. Tolong jangan terlalu keras kepala. Ayo makan dulu. Tidak. Joda, siapa anak laki-laki ini? Apa yang dia lakukan di sini? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku memberinya tempat tinggal sementara di istana ini. Babu, kau bilang padaku ingin bertemu dengan Yang Mulia kan? Sekarang ceritakan masalahmu. Kau telah berlaku tidak adil, Yang Mulia. Apa yang telah dia katakan, Joda? Dia adalah seorang anak kecil. Dia mengatakan apa yang ada di hatinya, Yang Mulia. Suatu hari ketika aku kembali setelah mengunjungi kuil, dia bersembunyi di dalam tandukku setelah melarikan diri dari tentara kita. Dia lapar dan gelisah. Dia berharap bisa bertemu dengan ibunya. Tentaramu telah menjual ibunya. Dia dijual di pasar sebagai seorang budak untuk dijadikan pelayan. Yang Mulia, ini adalah kenyataan yang pahit. Ini adalah bagaimana seorang anak menghabiskan hidupnya tanpa belayan kasih seorang ibu. Hari ini dia menganggapmu bersalah atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dan aku khawatir padanya. Jika dia menghabiskan hidupnya tanpa bimbingan yang tepat, ketika tumbuh dia mungkin melakukan pelanggaran terhadapmu. Mengapa Jalal menangis? Maaf, Mam Angga, tapi dari tadi anak ini selalu menangis terus. Diam! Kau bahkan tidak bisa menghibur seorang anak dan membuat dia berhenti menangis. Kau bodoh dan tidak berguna. Keluar dari sini. Berhentilah menangis, sayang. Siapa yang membuatmu menangis, Jalal? Hah? Apa yang telah terjadi? Apa kau tidak menyukai semua mainan yang kau miliki ini? Baiklah, aku akan membawakan mainan baru untukmu. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku ingin ibuku. Iya, aku bersalah. Dan aku berjanji padamu bahwa aku akan memegang janji Ratu Joda. Aku akan menemukan di mana ibumu berada. Kau sangat baik hati, Yang Mulia. Kau harus tahu bahwa aku takut ketika kau telah terkena racun. Dan aku masih belum mendapatkan jawabannya. Dan aku masih belum mengerti kenapa kau harus meminum racun itu. Aku menyelamatkan nyawamu karena pelaku kejahatan Raja Jalaluddin, seorang wanita beracun bernama Benazir yang berencana untuk membunuh raja terkurung dalam sumur ini. Tuhan telah merahmati raja dengan kehidupan baru. Niat buruk Benazir untuk membunuh raja berhasil digagalkan. Tolong jangan mendekati sumur ini. Ini akan menjadi tempat yang bagus untuk beristirahat. Tidak ada yang akan berpikir untuk datang ke sini untuk mencariku. Aku akan meninggalkan Agra saat fajar ketika patroli sedang longgar.
Benazir, kau menyerahkan hidupmu untuk memenuhi tugasmu. Kami tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Kami akan membalas dendam untuk pengorbananmu. Dan ini adalah janji Abul Malik. Tolong jangan tegang. Ini aku Sarifuddin. Berita apa yang kau punya? Aku punya berita bagus untukmu, Abul Malik. Jalal telah merencanakan perayaan dengan rakyatnya besok malam. Kita tidak bisa meminta kesempatan yang lebih baik untuk membunuh Jalal. Aku akan berikan tanda kapan waktu yang tepat dan kau bisa membunuh Jalal selama perayaan itu. Bagus sekali. Aku senang bahwa kau telah memenuhi tugasmu. Aku telah melakukan semua pekerjaanku itu dengan baik. Dan kau harus memenuhi janjimu setelah kau membunuh Jalal. Tentu saja. Abul Malik ingin membunuh raja di pesta besok. Lalu siapa yang telah bergabung dengan Abul Malik? Ratu Ruqayyah, apa yang kau lakukan? Ratu Ruqayyah, aku datang ke sini untuk bicara denganmu. Tinggalkan kami. Mahamangga, apa masalahmu? Ratu Ruqayyah, aku heran mengetahui bahwa kau menjadi lebih tertarik untuk beristirahat daripada urusan politik. Apa ini kegiatan sampingan barumu? Di mana semangatmu untuk tetap menjaga kerajaan Mughal di bawah pengawasanmu? Dan sekarang, kau bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di Istana Permaisuri. Mahamangga, sekarang adalah tugas Ratu Joda untuk mengurus Istana Permaisuri. Dan aku akan menghabiskan waktuku dengan Yang Mulia. Kau adalah kepala Istana Permaisuri. Ratu Ruqayyah, Ratu Joda telah memberikan kebebasan kepada pelayan di Istana Permaisuri untuk terbebas dari pekerjaan mereka. Itu bagus. Ketika Yang Mulia mengetahui keputusan ini, Ratu Joda harus menanggung konsekuensinya. Itu adalah kesalahpahaman. Aku beritahu Raja tentang apa yang terjadi, tapi Raja telah memberikan kebebasan kepada Ratu Joda untuk membuat keputusan apapun di Istana Permaisuri. Apa? Apa yang kau katakan? Itu benar. Kau pikir bahwa Ratu Joda akan sibuk mengatur Istana Permaisuri. Kau ingin menghabiskan seluruh waktumu dengan Jalal. Tapi ada satu hal yang aku ingin katakan padamu. Ratu Joda telah melibatkan Jalal dalam pengelolaan Istana Permaisuri. Dan Ratu Joda telah berhasil memenangkan hati Jalal. Aku selalu mengingatkanmu. Pertama aku mengingatkanmu. Ketika Ratu Joda memasuki Istana Permaisuri, aku telah mengatakan padamu. Akan sulit bagimu untuk tetap berusaha menjauhkan Ratu Joda dari Jalal. Kau tidak mengindahkan saranku. Sekarang Ratu Joda bahkan mengambil posisimu. Dia mengambil alih segala sesuatu yang dulu milikmu. Dan sekarang, dia adalah kepala Permaisuri. Mengapa kau tertawa? Katakan padaku, kenapa kau tertawa? Apalagi yang harus kulakukan? Jalal menyukai orang-orang yang bisa memainkan pikiran dengan dia. Dan aku bangga dengan kenyataan bahwa ada waktu yang kau punya untuk mengontrol penuh Jalal. Tapi hari ini Ratu Joda sudah menguasai pikiran Jalal. Ratu Joda memainkan pikiran Jalal dan dia berhasil mengontrol pikiran Jalal. Tapi kau lebih tertarik berhias diri.
Mungkin sekarang kau telah mengerti bahwa kau tidak memiliki pilihan yang tersisa daripada menjadi cantik untuk mengontrol Jalal. Cukup, Mahamangga. Jangan melewati batasmu. Maafkan aku, Ratu Rukaya. Niatku bukan untuk menyakitimu. Aku selalu ingin melihatmu bahagia. Itu sebabnya aku di sini, untuk membuatmu mengerti. Hari ini Ratu Joda mempunyai segalanya. Dia adalah kepala permaisuri. Dia adalah kesayangan Jalal. Dan kau tidak memiliki apapun, Ratu Rukaya. Bagaimanapun tidak ada yang tersisa. Aku permisi. Kau harus tahu bahwa aku takut ketika kau telah terkena racun. Dan aku masih belum mendapatkan jawabannya. Dan aku masih belum mengerti kenapa kau harus meminum racun itu. Aku menyelamatkan nyawamu karena... Aku heran setelah berbicara dengan anak itu. Aku tidak menyadari hal-hal yang mengerikan terjadi di kerajaan. Bahkan mengetahui keadaan istana permaisuri. Itu karena kebenarannya disimpan darimu. Kau melangkah maju setelah memenangkan pertempuranmu. Yang tertinggal adalah tawanan perang. Sebagian adalah tentara, sedangkan sebagian lagi orang-orang biasa. Dan kemudian mereka dibuat untuk bekerja sebagai pelayan dan pegawai. Sebagian dari mereka bekerja untuk kita dalam istana permaisuri. Dan sisanya dijual sebagai budak di pasar bebas. Mereka diperlakukan lebih buruk dari binatang. Hidup mereka menjadi lebih sengsara daripada binatang, Yang Mulia. Bagaimana kau tahu tentang semua ini? Aku melihat semua itu di pasar pada hari aku menemukan anak itu. Aku melihat sendiri bagaimana orang-orang dijual di pasar. Mereka kelaparan dan gelisah. Mereka terus-menerus mengutuk nasib mereka dan anak itu berhasil melarikan diri. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan dunia di luar, tapi kita bisa mengendalikan istana permaisuri. Dan kita harus terlebih dahulu mengubah diri kita sendiri untuk membawa perubahan pada orang lain. Itulah alasannya. Kenapa aku ingin para pelayan bekerja sesuai dengan keinginan mereka dan bukan dipaksa. Mereka harus senang bekerja di sini. Dengan begitu, mereka baru bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kau benar, Joda. Aku sangat terkejut mengetahui bahwa meskipun ada perintah tegasku, perbudakan masih ada di kerajaan. Itu karena hukum belum dilaksanakan dengan ketat. Atau rakyat mungkin tidak menyadari ada keberadaan hukum yang seperti itu. Tidak ada hukuman yang keras terhadap orang-orang yang memelihara budak selama ini. Itulah alasan orang tidak merasa takut akan hal itu. Yang Mulia, perbuatan buruk akan selalu menang. Kecuali kalau ada yang keberatan dan berani melawannya. Adalah tugas kita untuk memperbaiki hal itu. Aku setuju denganmu. Aku berjanji padamu untuk memeriksa seluruh masalah ini. Dan aku akan memperbarui hukum untuk pelayan dan juga pegawai. Aku pun memberikanmu kebebasan untuk mengambil semua keputusan di dalam istana permaisuri. Aku memintamu datang padaku untuk bantuan yang kau butuhkan dalam menjaga istana. Tidak peduli seberapa, sepele atau keras situasinya. Aku tetap berjanji padamu, Ratu Joda. Aku akan menempatkan semua upaya dan masukan yang mungkin untuk mengubah situasi. Kau juga selalu menempatkan cahaya pada banyak kebiasaan yang tak diinginkan di kerajaan yang tidak pernah aku sadari. Joda, tolong akhiri kebiasaan-kebiasaan di istana permaisuri, karena itu tidak pernah ada di istana. Terima kasih. Patrolinya sangat ketat karena ada perayaan malam ini. Aku harus berhati-hati terhadap para penjaga. Untuk para penjaga yang ada di sini, jika kalian menemukan orang-orang yang mencurigakan di tempat ini, periksalah. Tanyakan apa tujuannya. Kita semua harus waspada. Kembali bekerja.
Tunggu! Kau minggirlah, beri jalan untuk yang lain. Aku harus secepatnya menemui Joda. Aku harus mengatakan padanya bahwa Abdul Malik bersama dengan seorang komandan kerajaan Mughal memiliki rencana untuk membunuh raja. Aku berharap Joda akan datang untuk mengunjungiku di Kuil. Kuil adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa bertemu dengannya. Joda pasti bisa mengenali komandan yang akan membunuh raja. Agahkan, aku telah diberitahu bahwa praktek perdagangan budak masih ada di Agra dan juga kerajaan Mughal. Kenapa praktek ini masih diikuti setelah aku membuat hukum untuk menghapuskan praktek ini? Oleh karena itu, aku ingin menyelidiki tentang hal ini sendiri. Benar Yang Mulia, hal ini bertentangan dengan kodrat untuk memikat manusia lain dan memperbudak mereka. Yang Mulia benar, perbudakan dipraktekkan di seluruh kerajaan kita. Dan aku tahu, Yang Mulia pasti akan mengambil keputusan untuk masalah ini. Selamat datang tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Aku menyambut kalian semua untuk penjualan. Ini adalah penjualan para pegawai yang kuat dan kokoh. Dan juga para pelayan. Biaya setiap budak adalah 20 koin saja. Anak-anak dijual 10 koin. Mereka melayani seumur hidup. Mereka akan berada di bawah perbudakan seumur hidup mereka. Aku ingin membeli wanita ini. Tuanku, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda telah memilih pelayan yang bagus. Dia pelayan yang sangat cantik. Anda memiliki selera yang bagus, Tuan. Anda bisa membelinya 20 koin saja. Aku akan berikan 15 koin. Tuan, jangan harga segitu. Bagaimana kalau 18 koin saja? Aku tidak akan lebih dari 16 koin. Ya sudah, untuk Anda 17 koin, Tuan. Kalau Anda setuju dengan harganya, boleh dibawa. Tolong, biarkan aku membawa putraku. Aku ingin seorang yang melayaniku. Kenapa aku harus membawanya? Jika aku membawanya juga, kau akan lebih sibuk mengurusnya. Tidak, Tuhanku. Dia tidak akan pernah ikut campur dalam pekerjaanku. Aku janji. Apa kau tidak perlu memberinya dia makan? Ayo lepaskan dia. Bawalah dia bersamamu, Tuan. Seorang pelayan itu harus melayani tuannya. Maaf Yang Mulia. Ini bukan waktu yang tepat untuk menghentikan praktek ini. Aku marah dengan perbudakan masih dipraktekkan. Terlepas dari pembentukan hukum terhadap hal itu. Tapi Yang Mulia, di sini tidak ada hukuman yang sangat berat untuk masalah itu. Itulah alasannya orang mengambil keuntungan dari itu. Hukum dan reformasi tidak bisa membantu untuk memberantas sistem ini. Kita harus membawa perubahan di antara rakyat. Kita harus meniadakan praktek ini, apapun yang terjadi. Kita harus memutuskan hukuman bagi mereka yang masih mempraktekkan perbudakan secara terang-terangan. Baik Yang Mulia. Mari kita lanjutkan. Kau harus tahu bahwa aku takut ketika kau telah terkena racun. Dan aku masih belum mendapatkan jawabannya. Dan aku masih belum mengerti kenapa kau harus meminum racun itu. Aku menyelamatkan nyawamu karena... Katakan, apa masalah kalian berdua? Ratu Joda, ini adalah cincinku. Aku ingin memakainya untuk perayaan malam ini. Ketika aku mencarinya, aku tidak bisa menemukannya. Tapi hari ini, aku melihat cincinnya berada di jari Ratu Nazima. Ratu Joda, Nafisa itu berbohong. Itu adalah cincinku. Dia selalu ingin mencurinya dariku. Dia melihat aku memakai cincin ini, dan dia berusaha untuk mengakuinya. Bagaimana mungkin cincin ini bisa jadi milik kalian? Percayalah, ini milikku. Baiklah kalau begitu. Berikan cincinnya padaku. Aku akan mencari tahu perhiasan ini. Tukang perhiasan memiliki catatan dari setiap perhiasan yang dibeli darinya. Aku akan menyerahkan cincin ini ke pemiliknya yang sah nanti. Bukankah itu cukup adil?
Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Joda. Salam Ibu. Salam Ratu Salimah. Perayaan hari ini adalah untukmu, tapi kau masih saja sibuk mengurus istana wanita. Kalau kau tidak istirahat segera, kau tidak akan mampu menikmati perayaan malam ini. Maukah kalian melupakan keluhan kalian dulu dan bersiap-siap untuk perayaan? Joda, Jalal sudah menyelenggarakan perayaan untukmu. Ibu, aku merasa terhormat mengetahui bahwa Yang Mulia telah mengadakan perayaan untukku. Tapi dia juga memberiku tanggung jawab untuk mengatur istana permaisuri. Makanya, aku harus bekerja dulu. Aku akan bersiap-siap untuk perayaan setelah ini, Bu. Aku sangat senang, Ratu Joda, saat melihat cara kerjamu. Ratu Salimah cerita tentang keputusanmu tentang mendukung pelayan. Dan aku senang Jalal mendukungmu juga. Itu sebabnya ibu membawa hadiah untuk tanda terima kasih padamu. Ibu, kenapa ibu memberiku hadiah seperti ini? Joda, kau menganggapku sebagai ibumu kan? Dan kau menganggap Ratu Salimah sebagai kakakmu. Kau tidak seharusnya menolak hadiah dari ibu dan kakakmu yang ingin memberikannya. Joda, saat kau datang ke Agra, situasinya tidak menguntungkan untukmu. Banyak orang yang sudah menolakmu, tapi aku senang melihat bagaimana kau memenangkan hati mereka dengan perbuatan muliamu. Dan aku sangat senang melihat besarnya kepercayaan yang telah diberikan oleh Jalal kepadamu. Aku selalu berpikir Jalal kesepian, meski punya banyak ratu di dalam hidupnya. Tapi sekarang aku merasa dia mendapat pasangan hidup yang baik. Aku merasa Jalal selalu bahagia saat dia bersamamu. Aku bisa melihat kebahagiaan Jalal di matanya. Aku juga berharap kau bahagia berhubungan dengan Jalal. Apa ada sesuatu tentang dirinya yang mengganggumu? Tidak, Ibu. Dia tidak pernah memberiku alasan untuk marah padanya. Indah sekali. Ratu Joda, ibu punya gaun yang dibuat khusus untukmu. Semuanya dalam warna kesukaanmu dan dia senang sekali. Bagaimana persiapan perayaannya? Semua persiapan untuk pesta telah dibuat. Dan juga makanan untuk masyarakat umum dalam perintahnya. Kami menjamin Anda tentang kualitas persiapannya. Banyak seniman dan pemeran pengganti akan tampil malam ini. Bagus sekali. Aku ingin persiapan menjadi sangat baik. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Kelihatannya dia adalah menteri penting. Aku bisa mengingatnya tentang serangan terhadap raja. Tunggu sebentar. Berikan pesan ini pada orang yang berdiri di sana ya. Kau bisa melihatnya kan? Apa yang kau lakukan dengan menjual pelayan mereka? Aku telah menangkap mereka semua, dan mereka menjadi perantara di tempat ini. Di sini Raja telah memerintahkan untuk mengusut tuntas masalah ini. Seperti yang Anda katakan, Tuan. Hei, mau kemana kau? Biarkan dia masuk. Apa itu? Salam tuanku, ada pesan untukmu. Siapa sekutu Abul Malik? Dan siapa pengkhianat yang ingin membunuh raja? Siapa yang ingin merusak kehidupan Joda? Aku tidak akan membiarkan raja diserang. Aku tidak akan pernah membiarkan kehidupan Joda hancur. Nak, siapa yang memberikan pesan ini padamu? Semuanya cepat periksa, pasti ada di sana. Cari tahu orang yang memberikan pesan pada anak ini. Ada apa, tuanku? Semua baik-baik saja? Tidak, kita harus tetap waspada. Penjagaan di sini harus makin ketat. Tangkap segera kalau ada orang yang mencurigakan. Cepat! Semua penjaga, ikutlah denganku. Ayo, ayo.
Ya ampun, penjagaannya begitu ketat. Aku berharap bahwa Abul Mali berhasil. Sarifuddin, apa yang kau lakukan di sini? Aku mendengar bahwa ini adalah tempat untuk perayaan. Jadi aku datang untuk membantu persiapan perayaan ini. Ada satu hal yang kau bicarakan denganmu. Silahkan. Sebaiknya kita bicara di tempat yang aman. Mari. Aku telah mendapat kabar. Abul Mali akan menyerang raja selama perayaan ini. Apa semua ini benar? Ya, itu benar sekali. Bagaimana kau bisa tahu semua tentang hal ini? Siapa yang memberikan berita tentang ini semuanya? Aku mendapat sebuah pesan dari orang asing. Apa dia beritahu siapa lagi yang terlibat dalam konspirasi Abul Mali ini? Tidak. Sebenarnya aku punya kabar hanya mengenai Abul Mali. Aku curiga dia pasti hadir di tempat ini. Dan aku merasa senang bahwa kau telah menawarkan bantuan pada kami. Dan kupikir aku membutuhkan bantuanmu. Tentu saja aku akan merasa bangga karena aku bisa menjaga raja. Kau sudah membuat kesalahan yang cukup besar, Atgah, kan? Kau mempekerjakan seorang pencuri untuk menjaga emas. Terima kasih, Tuhan. Siapa orang yang tahu itu? Tentang keterlibatanku dalam rencana melawan raja. Aku harus menemukan orang itu. Kau harus tahu bahwa aku takut ketika kau telah terkena racun. Dan aku masih belum mendapatkan jawabannya. Dan aku masih belum mengerti kenapa kau harus meminum racun itu. Aku menyelamatkan nyawamu karena... Nyonya, jika Ratu Rukaya merasa nyaman melihat Ratu Joda sebagai kepala permaisuri, kenapa kau khawatir? Resham, kau memang bodoh. Aku tidak mengkhawatirkan Ratu Rukaya. Aku lebih mengkhawatirkan diriku sendiri. Ratu Joda telah mulai memberontak terhadapku. Apa kau tidak melihat bagaimana Ratu Joda melambaikan tangan ketika aku memberikan pendapatku? Dan kemudian dia membawa Jalal ketika dia bersamaku. Aku tidak tahu apa yang dia ingin tunjukkan pada Jalal. Resham, jika Ratu Joda terus berlebihan melihat pendapatku, aku akan kehilangan nilai posisiku. Aku berpikir Ratu Rukaya bisa membantuku melawan Ratu Joda, tapi dia kelihatannya tidak membantu apapun untukku. Kenyataannya bahwa perayaan ini untuk Ratu Joda tidak mempengaruhi dirinya. Bahkan Ratu Rukaya menghias dirinya untuk perayaan yang ditujukan untuk Ratu Joda. Ini aneh. Bagaimana Ratu Rukaya bisa membantuku? Bahkan aku tidak bisa membantumu, Ibu. Kenapa dia selalu datang padaku di saat aku marah? Kenapa kau berpikir kau tidak bisa membantuku? Aku tidak bisa menghias diri. Aku bahkan belum siap untuk perayaan. Dan aku tidak tahu apa yang kira-kira harus aku lakukan agar aku terlihat baik untuk perayaan malam ini. Benarkan, Ibu? Sudah cukup, Javeda. Aku di sini untuk membantumu. Resham, kirim pelayan untuk membantunya. Seorang pelayan akan membantumu untuk bersiap-siap pada perayaan malam ini. Oh ya, ada yang ingin kukatakan padamu, Javeda. Kau sudah terlihat cantik. Jadi kau tidak perlu banyak bersiap-siap. Itu benar. Boleh aku katakan sesuatu? Ibu kan biasanya selalu iri dengan orang lain. Tapi kadang-kadang ibu baik juga pada aku. Beraninya kau ini. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu padaku. Tidakkah kau tahu bahwa aku ini adalah Perdana Menteri dari Kerajaan Mughal? Nyonya. Apa? Iya, kau tahu Javeda. Selalu ada waktu yang tepat untuk membuat lelucon seperti ini. Kau tidak mungkin dapat membuat lelucon dengan semua orang, kan? Aku akan bicara denganmu lagi nanti. Kau boleh pergi sekarang. Apa yang terjadi, Ibu? Kenapa kelihatannya Ibu khawatir sekali? Aku senang mengetahui kau memahami kekhawatiranku. Jika kau ingin membantuku, maka jangan coba-coba menggangguku. Jangan lupa, kau harus terlihat paling cantik di perayaan nanti.
Tentu saja saat malam orang-orang akan mengatakan, wow, menantu dari Mahamangga Japeda itu terlihat sangat cantik. Lihat saja ibu, itu pasti akan terjadi. Boti, gaun mana yang harus kukenakan nanti? Semua gaunnya indah. Kau harus memutuskan kira-kira gaun mana yang mau kau pakai. Jika aku sudah tahu gaun mana yang akan kupakai, untuk apa aku bertanya? Kenakanlah gaun hijau, Ratu Joda. Kau terlihat sangat cantik saat kau memakai warna hijau. Kenapa kau datang kemari? Kau bisa memanggilku jika ingin bertemu. Aku bisa saja memanggilmu, tapi tidak tepat mengganggu seorang istri saat dia sedang bersiap-siap. Karena perayaan untukmu, aku berpikir bahwa seharusnya aku yang datang menemuimu. Kau adalah seorang raja. Kau bisa menemuiku kapanpun. Aku perlu izinmu untuk bertemu denganmu. Aku belum lupa bahwa aku pernah diserang karena aku mencoba untuk melakukan sesuatu tanpa izin. Bagaimanapun, aku datang ke sini untuk mengetahui apakah kau ingin datang bersamaku untuk sebuah perayaan yang tentunya diselenggarakan untuk dirimu. Aku akan merasa terhormat untuk menemanimu yang mulia. Terima kasih banyak, Joda. Kau harus tahu bahwa aku takut ketika kau telah terkena racun. Dan aku masih belum mendapatkan jawabannya. Dan aku masih belum mengerti kenapa kau harus meminum racun itu. Aku ingin menyelamatkan hidupmu. Itu pertanyaanku, Joda. Kenapa kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan hidupku? Aku selalu bilang bahwa aku ingin menyelamatkanmu yang mulia. Itu saja. Joda, kau tahu bahwa jawabannya adalah tidak benar. Kau tidak menyelamatkan hidupku hanya karena aku ini suamimu. Aku hanya memintamu untuk memberikan aku sebuah jawaban yang sesungguhnya. Aku menyelamatkan hidupmu karena itu adalah tugasku. Kau menghindari untuk memberiku jawaban yang tepat. Tapi aku tidak akan pernah pergi dari sini kecuali jika kau mengatakan yang sebenarnya. Salam yang mulia. Raja Barmal dari Amer ingin bertemu dengan yang mulia. Minta Mirza Hakim dan Mansing untuk menyambutnya, dan aku akan ke sana dalam beberapa waktu. Keberuntunganmu telah melindungimu, Joda. Tapi aku akan datang lagi untuk mendapatkan jawaban yang tepat, karena kau tahu bagaimana keras kepalanya aku.